Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al Asrar mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman. Agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah, ini nih solusinya. Ada kopi dari Al Asran, Lanang Jagat dan juga Lanang Godek untuk suami dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal tanpa ada efek samping sama sekali karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini Teteh masih pengkajian kitab fikih ya beberapa hari terakhir ini, dan kali ini khusus membawa kitab Fathul Qarib. Nah, ini tentu kitab fikih ubudiyah yang mana insya Allah di faslun ini ingin menerangkan tentang sunanuha qabla dukhuli fiha syai'anin. Nah, di sini ingin menerangkan kesunahan sholat sebelum pelaksanaan sholat. Seperti itu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, sunnah-sunnah sholat sebelum melaksanakan sholat. Ini sebelum dulu ya, dari sebelum kita melaksanakan sholat itu sebetulnya kesunahannya itu ada dua. Kalau yang disampaikan di dalam ini kitab Fathul Qarib. Yang pertama itu adalah adzan. Adzan ya, adzan. Kalau menurut lughat itu apa sih adzan? Adzan itu kalau secara etimologinya ya, atau secara umumnya lah kalau kurang paham, itu berarti bil i'lamu, pemberitahuan. Wasyar'an, tapi kalau menurut syara ya, kalau secara terminologi hukum syaranya itu adalah dzikrun makhsusun lil a'lami bidukhuli waqti sholati mafrudatin. Itu adalah zikir tertentu. Jadi ada zikir tertentu. Yaitu yang udah dicontohkan. Ya, mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang dicontohkan, dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Jadi zikirnya zikir tertentu guna untuk memberitahukan bahwa ini sudah masuk waktu sholat fardu. Nah, itu adalah adzan menurut syara. Kemudian yang keduanya, kesunahan yang keduanya itu adalah iqamah. Ya, kalau iqamah ini di dalam Fathul Qarib ini dikatakan ini bentuk masdar dari fi'il madhi ya. Aqama, seperti itu katanya ya. Kemudian dijadikanlah ini nama sebuah zikir tertentu. Ya, karena ini zikir tersebut ini kan digunakan untuk iqamah itu adalah untuk mendirikan sholat. Nah, gitu ya. Jadi dua ya, adzan dan juga apa itu iqamah. Jadi ada dua ya. Kesunahannya itu adalah adzan dan juga iqamat. Ini sebetulnya sih di dalam adzan dan juga iqamat itu hanya disyariatkan untuk melaksanakan sholat fardu aja. Tidak untuk tidak selain dari sholat fardu gitu ya. Misalkan kita mau sholat sunnah adzan dulu, enggak perlu gitu ya. Itu khusus untuk sholat fardu gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau selain dari fardu kan itu bahasanya jadi as-sholatu jami'ah seperti itu ya. Nah, itu ya mungkin ya. Nah, kemudian sekarang itu sunnah-sunnah ketika dalam sholat nih apa aja nih Teh. Nah, kalau sunnah-sunnah ketika di dalam sholat itu terbagi menjadi dua ya. Ada sunnah yang sifatnya ab'ad, ada sunnah yang sifatnya hayat. Kalau yang ab'ad itu diantaranya seperti kita melaksanakan kunut ketika pada sholat fardu subuh, itu termasuk sunat ab'ad. Ataupun seperti tasyahud awal itu juga sama ya. Tasyahud awal itu adalah termasuk sunat abad. Sunat abad itu jadi memang hukumnya sunnah. Tetapi kalau misalkan kita meninggalkan, misalkan karena kita lupa nih gak tasyahud awal, atau misalkan kita lupa nih ketika sholat fardu subuh kita tidak melaksanakan kunut gitu. Nah, maka nanti sebelum kita mengucapkan salam, kita harus melaksanakan sujud syahwi. Sujud dikarenakan lupa. Nah, itu adalah sunat abad. Jadi memang hukumnya sunnah, tetapi ketika kita lupa meninggalkan hal itu, maka harus diganti dikarenakan lupanya itu dengan sujud syahwi gitu ya.
Tapi kalau misalkan apa itu sunat hayat, kalau sunat hayat kita tuh lupa meskipun sengaja ini mah kita meninggalkan sunat hayat ataupun kita lupa meninggalkan sunat hayat, maka itu tidak perlu ditambal menggunakan sujud syahwi. Itu perbedaan ab'ad dan juga hayat di dalam sunnah ketika di dalam sholat. Insya Allah paham ya. Nah, sekarang apa aja nih yang termasuk sunnah hayat? Kalau di dalam ini kitab Fathul Qorib banyak ya, banyak. Kayaknya kalau dihitung ada berapa coba? Ini tuh kalau dihitung ada sampai 15. Jadi ada kalau di dalam kitab Fathul Qorib ini ada 15 yang termasuk sunat hayat. Yang pertama itu adalah raf'ul yadain inda takbiratil ihram ila hadwi mankibaihi. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram hingga lurus sejajar dengan kedua pundak. Yang pertama itu adalah ketika mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram. Karena kita tahu kan bahwa rukun di dalam takbiratul ihram itu termasuk rukun apa? Kalau yang udah pernah dengar ngaji sama Teteh pasti akan tahu. Itu termasuk rukun ucapan. Jadi kalau kita ngangkat kedua tangannya ini ketika takbiratul ihram ini mengangkat kedua tangan ini adalah hukumnya sunnah. Bukanlah rukun. Karena kalau yang termasuk rukun itu adalah lisan kita mengucapkan Allahu Akbar dan hati niat di dalamnya. Anapun kalau mengangkat ini adalah hukumnya sunnah. Nah, itu adalah sunat hayat yang pertama. Yang kedua itu adalah wawada'ul yamini ala shimali. Meletakkan telapak tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Kita udah beres takbiratul ihram kan? Sunnah ya kita ngangkat. Kemudian kan kita sidekapkan di sini ya. Jadi sunnahnya itu adalah posisi tangan kanan kita ini di atas tangan kiri. Nah, seperti itu. Di atas tangan kiri, bagian luar. Dan keduanya itu berada di bawah dada dan di atas pusar. Mau di atas pusar atau mau di samping, agak samping sedikit. Kalau di dalam kitab Safinah agak samping nyerong sedikit ke arah kiri. Itu kenapa agak sedikit nyerong ke arah kiri, tangan kita menyedekapnya dikarenakan posisi hati kita itu ada di agak condong ke kiri. Gitu ya, seperti itu. Agar kita konsentrasi ibadah kepada Allah, memegang hati agar hatinya gak kemana-mana gitu ya. Isyarah gitu, itu isyarahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah disunnahkan watawajuh, sunnah tawajuh. Tahu nggak tawajuh? Tawajuh itu apa? Ini wajah tuh. Apa itu termasuknya doa apa? Iftitah. Itu kalau tawajuh itu adalah iftitah. Itu sunnah kita membaca. Itu termasuk rukun apa? Rukun ucapan ya. Itu termasuk rukun ucapan. Kalau yang tadi kan mengangkat tangan, menyedekapkan itu sunnah pergerakan. Kalau sekarang sunnah ucapan yaitu ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras sama'i sampai wa ana minal muslimin. Nah, itu adalah doa iftitah. Itu hukumnya sama. Apa itu? Sunnah gitu ya. Tapi kalau kita nih lupa nih, kita lupa enggak baca doa iftitah. Tahu-tahu kita langsung baca Al-Fatihah. Misalkan ketika alhamdulillahirabbil alamin. Lupa ya aku tadi itu enggak baca doa iftitah dulu. Gimana tuh? Apakah kita harus memberhentikan membaca surat Al-Fatihahnya karena baru ingat aku lupa barusan enggak baca doa iftitah? Apakah harus aku memberhentikan membaca surat Al-Fatihahnya kemudian aku mengulangi membaca ini wajah tuh itu doa iftitah? Enggak perlu. Kalau kita sudah masuk ke dalam rukun, lupa yang sunnah ya enggak perlu kita berhentikan. Karena itu udah masuknya ke rukun. Ya udah lanjutin aja. Ya lupa kan enggak apa-apa gitu. Ya mungkin kita enggak dapat pahala itu doang. Tapi enggak perlu sampai kita itu memberhentikan. Pas kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Aku lupa nih enggak baca iftitah. Aku berhentikan deh. Sekarang aku kembali lagi membaca ini wajah tuh. Enggak perlu, lanjutkan aja. Ya. Oke. Sekarang ini yang seterusnya nih, yang keberapa ya? Yang keempat ya. Yang keempat itu adalah watasulu apa ini? Ta'awud. Ya, yang ketiga ya mungkin ya, kemudian membaca ta'awudz. Ya, bukan yang ketiga, bukannya keempat kali ya, baca ta'awudz. Oke, kalau ta'awudz udah paham ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, udah gitu. Oke, paham. Sekarang yang kelimanya disunnahkan untuk wal jahru fi maudhi'ihi. Sunnah untuk mengeraskan bacaan selain makmum di tempatnya.
yakni di dalam salat subuh dan salat maghrib dan salat isya. Ya kalau maghrib dan isya itu 2 rakaat pertama, 2 rakaat pertama. Kemudian apalagi di sini salat Jumat dan 2 salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Sunnah kalau misalkan ketika melaksanakan salat maghrib itu kan salat sunnah, itu kan salat fardu yang disunnahkan untuk jahar, untuk menarikan suara. Seperti itu ya. Kecuali makmum, kalau misalkan kita lagi posisi di masjid atau di rumah misalkan ya, perempuan doang, kita berjamaah misalkan, maka itu imam yang mengeraskan suaranya ya, membaca surat Al-Fatihahnya dan membaca suratnya. Seperti itu. Kalau maunya dengerin aja diem. Gak sulit ya. Sekarang yang selanjutnya yang keenam itu adalah wal israru fi maudhi'ihi, memelankan bacaan tempat selain yang barusan disampaikan. Berarti sholat apa? Zuhur sama asar ya. Subuh jahar, isya jahar, maghrib jahar. Berarti yang pelan apa? Zuhur sama asar. Meskipun berjamaah zuhur sama asar, sang imam itu ya udah suaranya pelan aja. Tidak apa-apa, tidak terdengar oleh makmum juga. Karena memang itu sunnahnya dipelankan. Sekarang yang ketujuh takmin, mengucapkan amin sesudah membaca surat Al-Fatihah ya. Ini makmum kalau misalkan berjamaah baca aminnya itu santai dong, santai. Karena itu sunnahnya kalau berjamaah membaca amin itu harus bareng. Sunnah itu bisa mendapatkan kesunahan itu kalau imam sama makmum bareng gitu baca aminnya. Itu kan ketika imam baca waradhdallin. Ini kan masih ngos-ngosan gitu kan nafasnya imamnya ya. Sejenak imam ngancang-ngancang gitu, ambil nafas lagi. Kemudian bareng amin. Ini baru imamnya waradhdallin. Langsung deh makmum nyerebot. Amin. Jangan, santai ini makmum, kasihan ini imam. Ya. Barusan sudah mengeluarkan nafas ketika membaca surat Al-Fatihahnya. Biarkan dulu sejenak mengambil nafas, kemudian imam dan makmum kompak. Sejenak kemudian amin bareng-bareng gitu harusnya. Sekarang selanjutnya disunahkan nih membaca surat ba'dal Fatihati, setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat sama yang rakaat kedua ya. Salat fardu, seluruh salat fardu baca surat gitu. Kalau misalkan berjamaah maka makmum nggak perlu baca surat. Cukup mendengarkan saja. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum mendengarkan. Ketika imam membaca surat, makmum berarti tugasnya membaca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Sekarang yang selanjutnya nih, yang ke-9 nih, yaitu membaca takbir pada posisi mau ke ruku. Udah beres kan kita baca surat ya? Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Akhirnya kan baca Allahu Akbar. Itu sunnah. Udah beres ruku, kemudian kita berdiri. Begitu kan? Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau berdiri dari ruku itu bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Itu juga sama sunnah. Insyaallah. Paham? Yang ke-11, tasbih. Wa tasbih fir ruku'. Tasbih ketika ruku, baca apa yang biasa kita baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, mau baca subhanallah aja jadi, karena itu hukumnya sunnah. Yang komplitnya, ini agak perhatikan ya, karena kalau, nggak tahu ya kalau orang tua ya, karena kalau takutnya ini ke bawah sampai ke orang tua gitu, karena teteh sering gitu ngedenger kalau anak-anak masih DTA gitu, anak masih TK, bacanya tuh suka banyak yang salah loh, bacanya seperti ini, subhana rabbiyal a'zimi, salah, bukan a'zimi, subhana rabbiyal azimi, harusnya gitu, bukan azimi tetapi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu tolong diperhatikan.
Sekarang yang selanjutnya, yang ke berapa tuh ini teh ya? Oh iya ya, wa tasbih fi sujud. Oh ya sama ya. Selanjutnya itu adalah tasbih ketika sujud. Tasbih ketika sujud, kalau ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la, ya mungkin kita juga udah pada tahu ya. Itu sunnah, jadi ucapannya yang sunnah. Kalau yang rukun itu apa? Pergerakannya. Ketika rukun itu ininya punggungnya yang lurus, ketika sujud, anggota sujudnya yang harus kita perhatikan. Adapun bacaannya itu kan sunnah. Sekarang yang ke-12 nih. Wa wad'ul yaddaini 'alal fakhdaini, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Ini kita meletakkan kedua tangan kita ini ya, ini nggak kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Misalnya kita meletakkan kedua tangan di atas paha kita itu hukumnya sunnah. Dan mungkin banyak yang tidak tahu kalau, ya aku kira ya kalau posisi duduk ya seperti inilah, gitu. Enggak, itu padahal ketika kita meletakkan kedua tangan, kalau kita tahu hukumnya itu adalah hukumnya sunnah. Dapat pahala loh, iya dapat pahala. Kalau kita tahu ilmunya. Kemudian yamsutul yadal yusra bihaitsu nusamitu ru'usu asabi'iha ar-rukbah. Kemudian membuka tangan kiri sekira ujung jemarinya sejajar dengan lutut. Jadi apa itu? Jarinya itu agak dibuka. Seperti itu juga, seperti ruku ya, tadi seperti ruku, itu sunnah loh ketika kita ruku, tangan kita tuh menempel gitu ke lutut gitu, posisinya itu sunnahnya agak terbuka ini, jari-jarinya itu, posisinya jadi enggak ngakap gini, enggak. Tapi justru sunnahnya itu adalah, agak-agak renggang jarinya. Seperti kita juga duduk, posisi sekarang kita duduk ini tangan kita itu jarinya agak renggang. Gitu, merenggangkan tangan maksudnya, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga saya ini tidak baca semua referensinya ya, tapi insya Allah pada paham ya. Nah, ini ada ternyata keterangannya ada di dalam kitab Fathul Qorib, karena terkadang suka ada beberapa orang yang bertanya juga gitu. Wala yuharrikuha fa in harrakaha, di sini nih. Hendaknya tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk. Itu kan kalau yang posisi kanan kan begini ya, telunjuk kita asyhadu alla ilaha. Maka ketika mengucapkan asyhadu, akan kita posisi begini. Yang posisi kiri masih gini tangannya, tapi posisi tangan kita ini menelungkup dan jari kita itu, telunjuk kita ini lurus. Maka di sini dikatakan kita tuh jangan menggerak-gerakkan akan telunjuk kita. Karena kalau menggerak-gerakkan telunjuk kita, maka itu hukumnya makruh. Dan sholatnya itu enggak kok, kalau sampai batal enggak, kalau menurut pendapat as-shah. Jadi, itu kalau kita tasyahud ya, itu kan jarinya begini, kok aku suka ada yang lihat begini, ya udah kita nggak perlu respon yang gini-gini. Cuman kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'iynya, justru kalau kita menggerak-gerakkan jari kita ini, telunjuk kita ini, itu hukumnya adalah makruh. Enggak kok haram enggak, tapi makruh. Ya, apa hukumnya? Makruh. Nah, seperti ini. Jadi udah diam aja gitu. Tapi batal nggak sholatnya? Enggak kok kalau batal ya. Ya kan suka ada yang kepo ya, yang bertanya itu seperti itu. Nah sekarang yang selanjutnya nih, maaf ya sama teteh nih nggak dihitung, teteh lupa. Sekarang yang selanjutnya itu adalah wat iftirash fi jami'il jalasati. Disunnahkan duduk iftirash pada semua posisi duduk ya dalam sholat, seperti duduk istirahah. Istirahah itu istirahat. Ya, duduk di antara dua sujud dan ketika duduk tasyahud awal. Nah, jadi kalau ketika duduk di antara dua sujud, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni gitu ya kan. Kemudian duduk tasyahud awal ketika kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Kita tahu ya posisi duduk itu seperti bagaimana. Nah, itu dikatakan dengan duduk iftirash. Kalau bahasa fikih itu duduk iftirash atau duduk duduk istirahat lah istilah seperti itu. Itu sunnah, duduknya itu sunnah. Ini. Ini kan hukumnya sunnah ya. Duduk itu hukumnya sunnah. Duduk iftirash itu hukumnya sunnah. Terkadang ada yang mendapati seperti ini. Itu kan posisi duduknya itu kan gimana ya, ini harusnya ini dipraktekkan ini harusnya. Mungkin kita udah bisa terbayang ya bagaimana duduk iftirash ya, ketika kita duduk ketika tasyahud awal, kita tuh lupa. Ini ataupun ini yang selanjutnya itu kan
Oke oke oke, kita baca aja dulu sedikit referensinya ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah duduk tawaruk. Kalau duduk tawaruk itu kan duduk pada tasyahud akhir, itu kan ke samping ya, posisi kita itu kayak emok kalau orang Sunda mah. Nah, kita itu lupa, harusnya kita duduk iftirash, kok malah duduk tawaruk. Harusnya kita duduk tawaruk, kok malah duduk iftirash. Ini kayaknya banyak nih yang pernah lupa seperti itu. Ada nggak yang pernah kejadian seperti itu? Kalau lupa, apakah itu duduk harus dibetulkan? Tidak perlu dibetulkan. Tidak perlu dibetulkan. Nah, kita ini harusnya duduk tawaruk pada rakaat terakhir. Tapi kok kita malah duduk iftirash seperti duduk tasyahud awal. Lupa. Kemudian kita digerakkan tubuh kita sehingga menjadi duduk tawaruk. Itu bisa membatalkan sholat kita loh. Kenapa? Karena yang membatalkan sholat itu adalah ketika ada pergerakan 3 anggota badan besar dengan sekaligus itu bisa membatalkan sholat. Sedangkan kalau posisi berpindah duduk itu kan yang bergerak tubuh kita, kedua paha kita, kaki kita, itu lebih dari 3 anggota besar yang berubah 3 kali sekaligus pada satu rukun. Itu bisa membatalkan sholat, gitu. Jadi, ini salah duduk nih, harusnya aku sekarang kok duduk tawaruk, kok malah duduk iftirash. Ya kita nyengeyengkan gitu, dibetulkan, jadi duduk tawaruk, batal itu sholatnya, ini banyak yang nggak tahu. Kenapa? Karena, ini gimana dong? Nggak apa-apa, salah posisi duduk nggak apa-apa. Kan itu barusan sudah dikatakan, hukumnya itu bukan rukun, tetapi itu hukumnya adalah sunnah. Jadi nggak perlu dibetulkan. Karena kalau dibetulkan nanti batal sholatnya. Nah ini yang banyak yang nggak tahu. Oke, yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam kedua ya. Karena kalau mengucapkan salam yang pertama itu masih termasuk rukun di dalam sholat yang kalau di dalam safinah itu yang ke-16 ya. Kalau di dalam safinah yang ke-16 itu masih rukun sholat. Salam pertama. Kalau salam yang kedua itu hukumnya adalah disunnahkan. Nah, itu adalah sunnah-sunnah ketika di dalam sholat, di dalam sunnat hayat. Nah, sekarang kalau di luar sholat, ini itu teh kalau misalkan kita udah beres sholat, assalamualaikum warahmatullah, udah ke sebelah kiri, kan kita suka apa? Mengusap gini ya, muka kita. Itu sebetulnya mengusap muka kita itu sebetulnya sunnah atau tradisi sih. Maka kalau dilihat ini sekarang berbeda lagi referensi di dalam kitab yang lain ya. Maka ini dikatakan yusannu liman atamma sholatahu mashu wajhihi biyadaihi li'anna sholata lughatan hiya ad-du'a. Itu sunnah bagi orang yang menyempurnakan sholatnya untuk mengusap wajah dengan kedua tangan. Karena sholat secara etimologi itu adalah doa. Itu sunnah. Jadi memang ada referensinya. Udah beres assalamualaikum warahmatullah. Ketika ke sini kita sunnah mengusap muka kita. Sunnah. Ya. Kemudian oh iya, teh ketika kita baca tasyahud ya, ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, kemudian kita membaca sholawat, udah tasyahud kan, itu sebetulnya mengucapkan sayyidina itu bagaimana nih? Itu sebetulnya ada nggak referensi di dalam kitabnya? Ada, ya. Kalau kita lihat ini di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri pada juz ke-1 Shahifah ke-156 bahwa aula, bahasanya adalah al-aula, yang lebih diutamakan sekali. Kan kita pengennya yang selalu utama ya. Bahwa dzikrus sayyidati li'annal afdala sulukul adab. Bahwa yang lebih utama menambahkan lafaz sayyidina di dalam menyebut lafaz Muhammad pada tasyahud, tahiyat, itu terkait akan etika sopan santun. Memang tidak diajarkan pakai sayyidina. Tetapi kenapa kita yang bermadzhab Asy-Syafi'iyah sering mengucapkan sayyidina al-aula? Utamanya seperti itu. Kenapa? Tujuannya itu adalah etika sopan santun. Masya Allah. Kita kepada bapak kita saja sendiri, kepada orang tua kita sendiri aja, kalau kita panggil namanya saja itu sudah sangat tidak sopan. Ya, maaf bapak kita namanya Ujang, anaknya minta uang, Jang minta uang.
Lucu nggak? Itu nggak sopan gitu ya. Masa itu si anak ke bapaknya, "Jang Jang, minta uang." Begitu juga kan di dalam adab tata krama suami istri itu tidak boleh panggil namanya. Meskipun suami ke istrinya loh, kalau sekarang kan banyak ya suami ke istrinya panggil namanya doang. Kalau istrinya sih biasanya suka ada panggilan ya, Mas, Akang, Bapak, Aa, gitu. Ya sama sebetulnya, suaminya juga ke istrinya itu nggak boleh, panggil namanya gitu ya, maksudnya nggak sopan gitu ke istrinya, pakai landian depan gitu ya, kayak kayak Rasulullah aja ngajarin pada istri-istrinya selalu ada landian depan, kayak ya Humairah gitu ya, Masya Allah indahnya, "Wahai, istriku seperti bunga mawar yang meronak pipinya." Ih, melebihi romantisnya zaman sekarang kan itu baginda Rasulullah. Ya itu ke istrinya apa panggilnya, ya masa kita kepada baginda Nabi Muhammad ya, maka sangatlah wajar dan justru sangat dianjurkan, aula banget, utama banget kita, adab tata krama, mengucapkan sayyidina ya, seperti itu. Kemudian, oh iya iya, ada pertanyaan yang terakhir ya, yang terakhir gini, ini teh, tadi kan sunnah ya, kalau kita melaksanakan zuhur itu dipelankan suaranya, kalau kita melaksanakan maghrib, isya, subuh suaranya agak dikeraskan. Nah gimana nih kalau posisinya aku ini mau mengqadha sholat, tetapi melaksanakan qadanya itu di waktu yang berbeda. Misalkan nih Teh, aku ini punya qadha zuhur, aku punya qadha zuhur. Tapi aku melaksanakan qadanya itu di waktu maghrib misalkan, gitu ya. Melaksanakan qadanya itu di waktu maghrib. Itu bagaimana? Kan kalau zuhur itu harusnya dipelankan, tapi aku mengqadanya di waktu maghrib yang harus dikeraskan. Nah itu kalau aku qadha itu aku mengikutinya yang mana? Maka kalau qadha itu adalah mengikuti waktunya yang waktu pada saat itu kita laksanakan. Meskipun kita punya qadha zuhur apa itu, suaranya harus dipelankan dikarenakan kita mengqadhanya pada waktu maghrib, maka tidak apa-apa kita agak, sedikit mengeraskan suara kita, gitu. Begitu juga sebaliknya kalau kita punya qadha isya, kita melaksanakan qadhanya pada waktu zuhur, maka tidak perlu dikeraskan suaranya karena mengqadhanya pada waktu zuhur, maka kita ikuti aja waktu yang zuhur dipelankan. Nah, seperti itu ya, kalau pengen tahu itu ada di dalam kitab apa itu, Madhahibul Arba'ah. Nah, kalau kalau untuk, apa itu, pertanyaan yang barusan. Insya Allah ya, banyak sekali Masya Allah ilmu-ilmu setiap harinya yang bisa kita dapatkan. Secara hakikatnya ini adalah ilmu dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya yang bermanfaat, yang berkah bagi kita ya, dan kita bisa memanfaatkan kembali terhadap orang-orang yang membutuhkan ini ilmu, sehingga menjadikan amal jariyah bagi kita di akhirat kelak terus nyambung sama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini ilmu yang disampaikan selalu bermanfaat, selalu bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.